Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, teman-teman yang telah mengikuti seleksi administrasi sebelumnya untuk seleksi CPNS tahun ini, Bang Rizky doain agar kalian bisa lulus dan bisa mengikuti ke seleksi berikutnya. Nah, di sini Bang Rizky akan menjelaskan tentang informasi terbaru mengenai SKD. Nah, di video kali ini ada tentang materi soal maupun passing grade terbaru di tahun 2021 ini. Oke guys, jadi sedikit mereview saja tentang materi soal SKD buat kalian-kalian khususnya yang pertama kali untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, jadi materi seleksi kompetensi dasar atau SKD ini ada 3. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau disingkat dengan TWK. Kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian yang terakhir adalah tes intelijensia umum atau TIU. Nah, oke, untuk materi soal TWK, tahun ini itu akan memiliki 5 materi secara umum. Yang pertama adalah nasionalisme. Nah, di sini kalian harus mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas, di mana harus mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga adalah bela negara, di mana mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat adalah pilar negara, di mana kalian harus mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bahasa Indonesia, di mana harus mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk TWK sendiri terdiri dari 30 butir soal. Kemudian untuk materi soal TIU, di mana untuk TIU sendiri terdiri dari 35 butir soal. Nah, di sini akan ada 3 materi ujian. Yang pertama verbal. Nah, kita kupas satu-satu. Untuk verbal sendiri akan diujikan tentang analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian untuk yang numerik akan diujikan tentang berhitung, deret angka, dan soal cerita, serta perbandingan kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah figural, di mana akan ada diujikan tentang materi analogi, ketidaksamaan, serial. Nah, serial ini adalah gambar ya, seperti itu. Nah, kalian bisa baca sendiri ini lengkapnya seperti apa, dan bisa tonton video Bang Rizky yang menjelaskan tentang apa saja sih yang harus dipelajari untuk menghadapi seleksi SKD ini. Yang terakhir adalah TKP. Nah, materi soal TKP ini terdiri dari 6 materi, di mana untuk TKP ini terdiri dari 45 butir soal. Nah, yang pertama adalah pelayanan publik, di mana kalian harus mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja, di mana kalian harus mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah sosial budaya. Nah, di sini kalian harus mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah TIK, di mana kalian harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja kalian. Kemudian yang kelima adalah profesionalisme, di mana kalian harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan kalian. Dan yang terakhir adalah anti radikalisme, di mana menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Oke, kemudian kita akan membahas tentang
penilaian dari SKD ini sendiri. Nah, setelah Bang Rizky jelaskan di penjelasan sebelumnya, di mana kita tahu untuk TWK, TIU, TKP ini masing-masing terdiri dari 30 butir soal, 35 butir soal, dan 45 butir soal. Nah, di mana kita akan kupas satu persatu nih. Nah, untuk TWK sendiri, jumlah soalnya ada 30, kemudian bobot nilainya apabila kalian benar maka akan mendapatkan skor 5, dan apabila salah maka skornya 0. Nah, nilai tertinggi dari TWK ini adalah 150. Kemudian beranjak ke materi berikutnya adalah TIU. Nah, TIU ini terdiri dari 35 butir soal, di mana apabila kalian benar, maka kalian akan mendapatkan bobot nilai 5. Apabila kalian salah menjawab setiap soalnya, maka kalian akan mendapatkan skor 0, di mana nilai tertinggi yang bisa kalian peroleh dari TIU adalah sebesar 175. Kemudian yang terakhir adalah TKP. Nah, TKP sendiri terdiri dari 45 soal. Nah, untuk TKP sendiri ini agak berbeda, di mana kalian apabila menjawab itu nilainya itu memiliki rentang 1 sampai 5 seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling sesuai atau paling benar nilainya 5, kemudian yang paling tidak sesuai itu 1. Dan apabila kalian tidak menjawab tuh skornya 0. Kemudian nilai tertinggi adalah 225. Nah, total soal ada 110 butir soal, di mana nilai tertinggi yang bisa kalian peroleh adalah 550. Nah, di sini yang harus Bang Rizky tekankan adalah jangan sampai kosong dari setiap jawaban kalian ya, karena tidak ada nilai minus di sini. Jadi usahakan jawab saja semuanya. Oke, kemudian di sini adalah nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021 berdasarkan jenis penetapan kebutuhan. Nah, yang pertama kita ulas adalah penetapan kebutuhan untuk yang formasi umum. Nah, formasi umum sendiri kalian harus melewati passing grade untuk TWK adalah 65, kemudian TIU 80, dan TKP 166. Seperti itu ya. Jadi kalian itu harus minimal mendapatkan poin seperti itu di tiap materi dari SKD ini. Nah, kemudian untuk penetapan kebutuhan khusus disabilitas. Nah, di sini tidak ada passing grade untuk TWK, tapi adanya TIU dengan nilai 60. Kemudian untuk TKP tidak ada, tetapi kalian secara keseluruhan untuk nilai SKD harus memenuhi 286. Kemudian untuk yang ketiga adalah penetapan kebutuhan untuk cum laude. Nah, di sini untuk persyaratan nilai ambang batasnya hanya TIU, di mana kalian harus mendapatkan skor 85 dan skor keseluruhan SKD-nya 311. Lanjut berikutnya untuk yang diaspora, kalian harus memenuhi passing grade TIU saja, minimal 85, dan untuk SKD secara keseluruhan berjumlah 311. Lanjut untuk khusus putra putri Papua dan Papua Barat, TIU kalian harus memenuhi 60 dan total SKD berjumlah 286. Nah, kemudian untuk penetapan kebutuhan umum dokter itu TIU-nya 80, di mana untuk total seluruhnya adalah 311, dan yang terakhir untuk ABK, rescuer dan pengamat gunung api ini TIU-nya 70 dengan total SKD-nya minimal adalah 286 yang harus dicapai. Oke, selanjutnya untuk penetapan kebutuhan umum yang dokter itu khususnya adalah untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan atau dokter spesialis. Kemudian yang kedua adalah untuk dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Dan yang terakhir adalah dokter pendidikan klinis. Oke, selanjutnya untuk penetapan kebutuhan umum bagi ABK, rescuer, dan pengamat gunung api. Nah, ini banyak sekali, kalian bisa baca satu persatu ya. Nah, di mana di sini nilai ambang batasnya untuk standarnya hanya TIU harus 70, tetapi secara keseluruhan kalian harus mencapai 286 untuk nilai SKD-nya seperti itu. Nah, hal yang harus kalian pahami dan ketahui adalah kalian hanya memiliki 100 menit untuk menjawab 110 soal khusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik
netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas mendapatkan waktu SKD 130 menit. Oke, demikian video Bang Rizky tentang passing grade SKD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang seleksi CPNS di tahun 2021 dan seleksi sekolah kedinasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.